dan aktor-aktor politik dan yang lain, oknum-oknum lain itu seakan-akan banyak yang membuat jarak ya kadang-kadang juga. Banyak yang kita untuk dialog dan diskusi. Mungkin kita semua memang sudah merasakan bahwa saat ini Islam ini kalau dulu kata beliau ada pisah perbedaan khilafiyah, tapi setelah Islam dimasuki dengan kalau kami bicara akan berubah fungsi bukan sebagai apa yang diamanahkan oleh wakil atau yang diterlakat, tapi berubah fungsi menjadi hal yang lain. Nah ini dalam tanda kutip bagaimana Islamophobia tadi bisa jadi tanpa bersuguhan ada sebuah grand design yang akan mengikis tahun demi tahun aset tanah wakaf yang luar biasa besar di negara kita ini akan berkurang dan akhirnya ya saja nanti akhirnya anak cucu kita tidak bisa menikmati lagi tanah wakaf yang kita miliki yang bisa menolak. Yang pertama. Nah yang kedua masih dalam konteks Kementerian Agama mungkin dan kebetulan ulun adalah sebagai praktisi haji atau berada di seksi penyelenggaraan haji atau umroh. Jadi menjadi sebuah isu nasional juga tentang kuota haji. Kita tahu bersama bahwa Kalimantan Selatan adalah daftar tunggu terlama se-Indonesia untuk kota provinsi ketika sebelum pandemi 36 tahun masa tunggunya. Untuk kota kabupaten itu di Kabupaten Rekang di Sulawesi Selatan itu 45 tahun. Nah dalam perjalanan setelah terjadi pandemi, hampir setiap kali kami didatangi di kantor Kementerian Agama komplain dari para jamaah yang ketika mereka melihat estimasi berangkat itu sudah jauh meningkat karena pembagiannya adalah kuota tahun ini yang hanya dapat 100.000. Sehingga ada yang melihat daftar tunggu mereka berangkat ke 70 tahun lagi. Walaupun kalau dibandingkan dengan Malaysia, kuota kita ini masih lebih tidak terlebih lama karena Malaysia konon tahun ini mendaftar berangkat 150 tahun lagi. Nah itu yang lebih lama lagi dan kita tidak menghendaki itu. Jadi biasanya Pak orang mengkomparasi haji itu layanan dengan Malaysia sebagai negara tetangga atau orang rumput tetangga selalu lebih jauh, pelangi selalu berada di atas kepala orang lain. Padahal realitanya ternyata daftar tunggu lebih lama. Tahun ini sebagai informasi pelunasan haji itu hanya 40 jutaan saja. Malaysia sudah lebih dari 70 juta berjamaah. Sedangkan kita mendapatkan 5 juta kalau kita layanan lainnya. Nah ini mungkin bisa jadi atas approach pendekatan dengan para diskusi mereka pengambil kebijakan di pusat-pusatnya kami titipkan bagaimana upaya agar memang kota kita di Kalimantan paling tidak ada penambahan atau ada kebijakan apa yang membuat bisa lebih cepat berangkat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Pergi ke pasar membeli ikan dimasak lalu ditaruh di atas nampan. Kepada pian kami titipkan, semoga aspirasi kami bisa diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun minta ke DPR penambahan modal. Ini sama aja guru muhyar di kandangan. Aku tuh ya taruh sih harus gimana ruginya? Tuhan guru jadi udah inilah kondisi kita hari ini. Sehingga kemudian dari uang yang terbatas tadi ya persis kayak kita di rumah tangga, duit sisa 2 juta ya kita keinginan bisa jadi 6 juta kan sejujurnya. Anak-anak bongkar HP, abah hendak handphone anyar, lebih anyar kan. Mama hendak apa namanya baju yang bagus, sepeda motor hendak diganti. Keinginan pasti jauh lebih besar daripada karena itu sebagai pengelola negara kita harus bikin prioritas tengah segala keterbatasan. Dan karena itu kalau ulun boleh mewakili pengelola negara, ulun minta ampun, minta tiga, minta halal kalau belum bisa membuat. Kita berkepentingan menjaga kebinekaan, menjaga persatuan
di kalangan anak bangsa terutama umat Islam, dan karena itu yang paling tepat menyuarakan itu semua adalah para pimpinan ormas Islam. Sip. Terima kasih. Kegiatan adalah kita agenda dialog publik terutama dengan ormas Islam yang kebetulan ada hari ini yang kita harapkan datang juga Bang Fikri sebagai anggota DPR RI, dipimpin sama Kang Sayudah, anggota DPR RI Komisi 2. Jadi kita berharap memang terutama sekarang ini kan bagaimana Islam India ini, ketakutan terhadap Islam ini memang kita harus sama ormas Islam ini harus sama-sama sepemikiran lah. Jangan sampai diombang-ambing, yang satu mengkafirkan yang lain, yang satu merasa lebih alim daripada yang lain, sehingga kita malah bentrok antar orang Islam sendiri, yang malah menjadi kehancuran kita sendiri. Di Andalusia itu Islam berapa ratus tahun akhirnya runtuh juga, karena mereka masih bentrok. Kita tidak ingin terjadi Islam di Indonesia ini runtuh. Kita ingin Islam ini tambah kuat, bersatu bersama-sama. Ada perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang bisa kita samakan. Apabila perbedaan itu cuma hal-hal yang bersifatnya dalam rangka ibadah yang bukan ketuhanan yang berbeda, kenapa harus kita saling mengkafirkan kepada yang lain? Kenapa kita merasa lebih alim daripada yang lain? Ini kita harus sama-sama yang kita harapkan nanti dari diskusi ini dengan ormas-ormas Islam tadi, kita bisa sama-sama membangun keindonesiaan, membangun keislaman ini untuk kejayaan kita sama-sama. Oh, betul Om, kita live Om. Ini kita mengenai masalah ada kafir mengafir yang dimaksud ada keruntut yang bagian supaya objektif gitu kan. Siapa?